Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan pagi ini masih tentang ciri-ciri iman yang sejati yang membedakan antara orang percaya sejati dengan orang percaya palsu. Dan renungan pagi ini adalah bagian yang keempat, di mana saya akan mengemukakan bahwa iman yang sejati itu nyata dalam ketaatan pada firman Tuhan. Saya akan membacakan kembali Matius pasal 7 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini termasuk ayat yang sulit, sebab bukankah keselamatan hanya oleh kasih karunia? Paulus berkata dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8 dan ke-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, bagaimana kita akan memahami perkataan Tuhan Yesus yang menyatakan bahwa hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa yang masuk ke dalam kerajaan surga? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus ingat bagaimana Tuhan Yesus menyatakan bahwa pengakuan iman yang benar secara intelektual saja tidak cukup untuk keselamatan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa hanya mereka yang melakukan kehendak Tuhan yang akan masuk surga. Apakah ini berarti bahwa orang diselamatkan oleh pekerjaan baik mereka? Tidak. Alkitab mengajarkan bahwa semua orang diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman. Tetapi iman yang benar, iman yang menyelamatkan adalah iman yang nyata dalam perbuatan baik. Saya membaca lagi dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dengan demikian, Alkitab juga menyatakan bahwa iman yang menyelamatkan adalah tindakan ketaatan kepada Tuhan. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 28 dan 29 dituliskan, lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Perhatikan bahwa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah awal dari ketaatan kepada Allah dan pintu menuju keselamatan yang sejati. Dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 dituliskan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Seperti yang sudah kita pelajari, bahwa kepercayaan yang dimaksud dalam ayat-ayat ini adalah lebih dari sekedar pengakuan iman secara intelektual, tetapi iman yang disertai dengan perbuatan. Iman yang disertai dengan komitmen untuk mengikuti Tuhan, untuk mentaati Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukti dari kepercayaan adalah hidup yang terus berusaha mentaati firman Tuhan.
Dalam Yohanes pasal 8 ayat 31 dituliskan, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Hanya mereka yang melakukan firman Tuhan, artinya yang mempelajari dan mentaati firman Tuhan, yang benar-benar diselamatkan." Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 3-6 dituliskan seperti ini, "Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintah-Nya. Barang siapa berkata, 'Aku mengenal Dia,' tetapi ia tidak menuruti perintah-Nya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hanya mereka yang mentaati Bapa yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Pertanyaannya sekarang, apakah kita taat kepada Bapa di surga? Apakah kita berkomitmen untuk mempelajari firman Tuhan seumur hidup kita, sehingga kita dapat memahaminya dan mentaatinya dengan benar? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita percaya dan taat pada Tuhan, sebab itulah iman yang sejati, iman yang hidup, dan yang menyelamatkan. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati.